Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Salam kenal sebelumnya. Saya perkenalkan tentang saya Hendy Susanto. Saya prinsipal dari sebuah kantor Brighton yang ada di Kota Malang. Tapi saya juga membantu mengembangkan jaringan di seluruh Indonesia karena dari Brighton sendiri kita ada di 28 titik. Saya sekaligus juga mengembangkan satu portal jual beli namanya Masuk Sini ya. Salam kenal ya Bapak Ibu. Jadi saya mengadakan seminar ini karena saya juga tertarik untuk kita sama-sama mengembangkan bisnis kita. Ya. Sebelumnya saya berharap Bapak Ibu yang join di sini, ini ada beberapa orang yang sudah berjoin untuk gabung ya. Saya tidak tahu ya latar belakangnya masing-masing, tapi saya harap yang bergabung di sini Bapak Ibu merupakan pelaku di bisnis properti. Jadi dalam entah itu agent properti yang mungkin sudah bergabung di salah satu kantor brand ataupun mungkin Bapak Ibu agen properti independen gitu ya. Jadi sore ini kita mau berdiskusi jadi kita mau berdiskusi bersama tentang bisnis kita ya. Karena bisnis properti ini saya yakini Bapak Ibu sudah berada di bisnis yang tepat. Maksudnya di bisnis yang tepat itu bisnis properti ini meskipun kemarin ada pandemi, tapi kita sama-sama merasakan bahwa ini satu-satunya bisnis yang bisa bertahan gitu ya. Karena memang ketika properti itu ada seperti kemarin ada pandemi, tapi kita bisa melihat waktu orang ada pandemi, orang butuh uang sehingga mereka jual murah gitu ya, jual rugi. Nah, ada investor-investor yang masuk, itu yang bikin menarik ya, bisnis ini. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang kemarin saya juga share, saya tayangkan gitu ya. Kalau misalnya kita ini bagaimana sih caranya kita jadi agent properti maupun kita bergerak di bisnis properti. Tapi kalau misalnya kita ini tidak sering closing ya, mungkin bahkan closingnya ini kalau kita alami bisa setahun sekali ataupun mungkin 6 bulan sekali atau jarang sekali gitu ya. Nah itu kan jadi masalah. Lah bagaimana sih caranya kita bisa closing lebih sering, itu yang saya akan sama-sama kita diskusikan sore ini. Nah oke, sebelumnya saya akan coba share sebentar. Oke, oke Bapak Ibu. Jadi saya saat ini Bapak Ibu memang kita di ini ya, maksudnya mungkin kalau Bapak Ibu sudah bergabung di sebuah kantor, ya entah kantornya Bapak Ibu ini merupakan kantor yang Arebi, kita kan juga secara properti, agen properti kita dinaungi oleh Asosiasi Real Estate Broker Indonesia ya, jadi dalam hal ini Arebi. Jadi Bapak Ibu, saya sendiri kalau yang tadi saya memang di salah satu kantor ya, di prinsipal di kantor Brighton ya, tapi saya sendiri juga mengembangkan portal jual beli itu yang saya buat untuk portal untuk mengembangkan dan itu dipakai untuk banyak kantor bebas ya, maksudnya tidak ada terikat dengan kantor satu kantor tertentu. Tapi hari ini saya akan berbagi untuk kita bisa berdiskusi sama-sama ya. Ya kita tahu sama-sama, kalau tadi saya sudah bilang bahwa pekerjaan kita ini di properti itu pasti yang kita tahu kekuatan kita ini itu di listing, betul ya Bapak Ibu setuju ya. Kekuatan kita ini seorang agent properti itu di listingnya gitu ya. Kalau kita bergerak di agent properti ya, tapi kita tidak punya barang, itu akan jadi masalah ya. Jadi memang kualitas dan jumlah listing ini sangat penting. Next slide. Tapi listing itu tetap kita akan pusing gitu ya, meskipun kita punya barang ya, punya listing, tapi semisal barang kita ini tidak ada yang telepon gitu ya, tidak ada lead, istilahnya kan sekarang tuh lead ya, tidak ada lead yang masuk meskipun kita punya banyak listing, itu juga akan jadi masalah gitu ya. Kita punya banyak barang yang kita jual ya, baik Bapak Ibu agent properti independen maupun agent properti yang di kantor, tapi ketika itu tidak ada incoming call yang masuk ya, kita kan nggak bisa mau melayani siapa gitu ya. Ini yang jadi pertanyaan. Next slide. Nah, kita tahu bersama 3 sumber lead itu yang kita tahu yang umum digunakan agent-agent properti itu kan yang pasti banner. Yang pertama banner ya, ini cukup efektif pastikan gitu ya. Jadi banner ini cukup efektif. Lalu yang kedua itu
media online. Saat ini kan juga media sosial ya, yang banyak digunakan Instagram, lalu digunakan TikTok dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu juga sumber lead bisa datang dari portal jual beli. Ya, seperti portal jual beli itu kalau misalnya kantor punya website sendiri, punya aplikasi sendiri, ya, terus kalau misalnya Bapak Ibu yang sering gunakan mungkin salah satunya juga yang berbayar seperti contohnya Rumah 123, lalu juga ada yang menggunakan Lamuti maupun OLX. Ya, kita tahu tiga sumber lead ini yang cukup potensial untuk mendatangkan incoming call, ya, mendatangkan leads. Ya. Nah, next slide. Nah, tapi problem yang muncul, yang timbul selanjutnya yang kita tahu sama-sama, biayanya ini kan cukup tinggi ya. Kayak seperti contohnya, ini contohnya ya, misalnya kita ngomong banner nih. Next. Kita bicara banner ini misalnya, kita simulasikan aja biaya pembuatan banner itu satu banner 15.000. Itu bisa mungkin di kota-kota besar bisa lebih ya sampai 20.000 gitu ya. Nah, anggaplah misalnya kita punya, saya asumsikan kita punya listing 50 ya. Kita punya listing 50 dikalikan saja 750.000. Ini contoh kalau misalnya bannernya kita sekali bikin gitu ya, tapi langsung terjual gitu ya. Tapi misalnya banner kita tiba-tiba hilang dan sebagainya, kita mesti cetak ulang gitu. Ini tinggal dikalikan aja Bapak Ibu. Lalu ada lagi, biasanya kita juga promosi selain melalui banner, kita juga promosi melalui portal jual beli ya. Portal jual beli yang kita tahu sama-sama seperti contohnya Bapak Ibu mungkin gunakan Rumah 123. Itu biayanya Bapak Ibu tahu sendiri, yang paling rendah itu 1,888, 1.888.000. Lalu Bapak Ibu misalnya, wah kurang ini, saya perlu genjot lagi, ini saya pakai OLX. OLX pun kita lihat itu dia cuma masa waktunya itu cuma nggak sampai 1 tahun ya, 950.000 dibatasin juga jumlah listingnya. Nah ini bahkan mungkin Bapak Ibu yang di kantor ataupun mungkin yang agent independen dipus lagi, lah saya ingin dapat leads lebih tinggi, bangun website 3 juta. Oh, itu sudah effort yang luar biasa Bapak Ibu lakukan gitu ya. Jadi total sekitar yang dikeluarkan biayanya sekitar 5 jutaan, 5.750.000. Itu kan yang kita alami gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah mungkin agent-agent independen ya melakukannya itu coba sih saya cari yang biaya-biaya gratis. Kita tahu bersama biaya-biaya iklan yang gratis itu contohnya ya. Kita lihat seperti misalnya pasang di WA status ya, itu kan gratis ya. Bapak Ibu mungkin sudah melakukan ini ya, WA status, lalu bikin video jual beli rumah melalui Instagram ataupun melalui TikTok ya. Bahkan yang saya sering juga jumpai rekan-rekan ada juga yang mungkin di daerah-daerah itu menggunakan marketplace Facebook ya. Cuma ini setahu saya marketplace Facebook ini kebanyakan malah yang laku-laku itu rata-rata harga rumah tanah yang kira-kira 1 miliar ke bawah. Tapi ini nggak tahu ya, mungkin yang teman-teman di daerah lain mengalami hal serupa atau tidak gitu ya. Lalu juga mungkin kalau yang di kantor itu ada satu website yang sudah disediakan oleh kantor ya, dibuatkan website sama kantor sehingga otomatis kan jadi gratis gitu ya karena sudah dibiayai oleh kantor. Ini mungkin iklan gratisnya seperti ini. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, ini yang pertanyaan yang perlu kita pikirkan gitu ya. Apakah iklan-iklan ini yang kita sudah lakukan ini, next, yang kita sudah lakukan ini benar-benar menghasilkan leads ya. Kadang memang kendalanya adalah website atau iklan online itu tidak efektif karena itu tidak ada di halaman pertama. Itu kan kendalanya. Jadi kalau misalnya suatu iklan itu tidak ada di halaman pertama, sebenarnya juga hasilnya nggak efektif ya. Hasilnya itu kurang efektif, itu yang terjadi gitu ya. Nah, sehingga ini yang kita perlu pikirkan. Di sini saya juga banyak mengamati Bapak Ibu. Kemarin waktu di pendaftarannya saya lihat juga ada yang dari Kota Bogor ya, Tangerang, terus dari Malang dan beberapa daerah lain gitu ya. Nah ini di situ sendiri saya lihat perlakuan di beberapa kota ini kan beda-beda gitu ya, culture-nya masyarakatnya itu juga berbeda-beda gitu ya. Nah ini selanjutnya Bapak Ibu, next. Nah solusi yang kami tawarkan, ini saya langsung masuk ke poinnya ya Bapak Ibu ya. Nanti saya berharap setelah ini presentasi ini saya ingin Bapak Ibu juga saya ingin dengar gitu ya, kita tukar pikiran gitu ya, apa dia mungkin tanyakan dan sebagainya. Nah solusi yang kami tawarkan adalah kami berikan iklan intensif di Google gitu ya. Jadi ketika satu iklan itu
kita iklankan di Google, itu yang menarik ya. Sehingga kita tinggal punya listing, kita pasang di situ, lalu diiklankan secara intensif. Sehingga otomatis iklan kita akan muncul di pencarian orang tersebut. Nah, lalu yang kedua yang kami tawarkan adalah, kenapa sih kemarin saya juga bilang ya, biaya iklan kami rendah gitu ya. Ketika kami pasang di portal jual beli, karena pembelian massal. Jadi pembelian massal ketika dalam jumlah banyak, seperti misalnya contohnya di rumah 123 itu kan biayanya 1,8 juta ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika bergabung bersama, karena pembelian massal ini harganya tuh bisa 650.000. Itu seperti itu. Bahkan mungkin Bapak Ibu kalau mengikuti yang di portal jual beli mungkin sudah pakai juga ya. Itu sekarang kan di rumah satu Deriga mereka melakukan yang namanya sundul ya. Sundul, satu sundul 2000 gitu ya. Satu sundul, satu iklan 2000 gitu ya. Nah, tapi kita mendapatkan harga khusus ya, bahkan sampai separuh harga ya, karena pembelian massal. Apakah itu bisa dilakukan ketika misalnya orang jalan sendiri, agen independen? Saya rasa nggak mungkin ya, karena rumah satu Deriga juga akan berpikir, loh kenapa saya jual harga segitu lebih murah dan sebagainya, pembelian berapa, mau beli dalam jumlah berapa gitu ya. Lalu kami juga menawarkan di dalam satu aplikasi itu ribuan agen satu aplikasi. Jadi di dalam aplikasi itu, karena tergabung di dalam satu aplikasi itu, semua agen-agennya termasuk listing di semua kota itu tergabung di dalam situ. Jadi solusi yang kami tawarkan ini ada 3, yang ini bisa memangkas biaya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ini contoh keywordnya, Bapak Ibu mungkin nanti bisa cek di Google ya. Jadi contohnya misalnya ya, diketik rumah dijual di Surabaya. Ini tapi saya beberapa hari ini coba cek ya, di rumah dijual di Surabaya, maksudnya rumah dijual di Bogor dan beberapa kota lain. Entahlah, ini saya masih belum tahu ya, karena saya juga menemukan beberapa sudah nggak ada iklan ya. Kadang kan kalau iklan kan muncul ya, bersponsor gitu ya. Tapi di beberapa kota ini juga kok iklan itu tidak ada, saya kurang paham ini, karena saya masih juga cari tahu apakah dari Google sendiri ada kebijakan tertentu untuk yang membatasi itu. Tapi paling tidak yang saya mau ceritakan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat hasilnya di sini, itu kan yang muncul di halaman pertama itu pasti yang dicari orang, betul ya, setuju ya? Jadi kalau misalnya di halaman kedua, tiga dan sebagainya, itu kan sudah pasti orang lebih jarang lihat. Yang pasti lebih banyak dilihat ini kan yang di halaman pertama. Nah, kalau kita lihat sama-sama, pertanyaannya apakah listingnya Bapak Ibu itu muncul di halaman pertama? Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, tapi kan yang muncul di halaman pertama itu rumah 123, gitu ya. Nah, balik lagi seperti tadi yang saya ceritakan. Kalau misalnya rumah 123 Bapak Ibu pasang di sana, itu kan juga mereka saat ini tidak hanya Bapak Ibu bisa pasang iklan, itu kan bersaing dengan banyak agent ya, bersaing dengan banyak pemasang-pemasang iklan. Nah, pertanyaannya apakah Bapak Ibu bisa muncul iklannya itu di halaman pertama, di halaman paling atas, atau ranking atas, atau paling tidak di halaman pertama. Yang kalau Bapak Ibu ikuti di portal-portal itu, mereka sekarang juga berjualan gitu ya, jualan ya, kasarnya jualan yang tadi saya cerita itu jualan sundul. Nah, jualan sundul itu per sundul itu satu listing 2000. Ya, ketika ada yang sundul lagi, turun ya listingnya kita ya. Jadi mereka memang jualan sundul. Nah, pertanyaannya kalau misalnya 2000, listingnya kita berapa? Lalu kita sering sundul, berapa uang yang kita keluarkan? Nah, kalau misalnya yang kami tawarkan, karena kami pembeliannya dalam jumlah grosir banyak, kami bisa dapat harga Rp1.000. Menarik kan, begitu ya. Nah, contohnya lagi misalnya, Bapak Ibu kalau cek di hasil tadi sebelumnya, nah di hasil tadi itu kalau Bapak Ibu ikutin, ini tadi saya cerita salah satunya ya. Di situ ada rumah 123, 99.co, OLX, Lamudi, lalu ada juga yang itu salah satu perusahaan yang saya juga terjuni ya, Brighton Real Estate. Jadi saya juga tawarkan ya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu kalau Brighton sendiri ini memiliki beberapa kelebihan, selain tadi itu jaringan pembeliannya massal, terus juga di Brighton itu juga diiklankan secara intensif, ada 3 keunggulan itu. Jadi ini juga luar biasa ya. Jadi rumah dijual di Surabaya, kata kunci ini Brighton ada di halaman pertama. Itu kalau misalnya Bapak Ibu agent independen misalnya seperti itu ya. Next. Nah, lalu Brighton ini juga melakukan yang seperti dilakukan rumah 123. Bapak Ibu misalnya
beriklan di Rumah 123, jadi member gitu ya. Di situ ketika ada incoming call atau leads itu langsung tercatat ya, betul ya. Ini Brighton juga sama. Jadi listnya tercatat otomatis di aplikasi. Jadi langsung muncul nanti yang hubungi itu siapa, kita bisa follow up langsung WhatsApp-nya, nomornya Bapak, Bu, ada yang bisa saya bantu dan sebagainya. Lah, dari pengalaman saya Bapak Ibu, ketika kita punya listing banyak, tetapi listnya kita sedikit, ini yang problem ya. Kalau kita ingin closing lebih sering, kalau leads-nya saja tidak banyak, bagaimana caranya closing lebih sering gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga bilang, Pak, saya sudah melakukan iklan nyoba di marketplace misalnya Facebook, tapi dari pengalaman saya marketplace Facebook itu bukan fokus untuk penjualan properti. Ya, jadi mereka itu kan sebenarnya kan karena sosial media ya. Jadi di situ sehingga banyak campur mungkin juga pemasang-pemasang iklan yang lain, sehingga yang saya amati itu lebih banyak rumah atau tanah itu yang harga 1 miliar ke bawah. Nah, Bapak Ibu perlu andalkan yang namanya portal jual beli ya, terus eh, media sosial, terus misalnya Bapak Ibu dipercaya pemiliknya boleh pasang banner, izinlah ke pemilik propertinya untuk pasang banner karena leads itu cukup tinggi ya, dari banner cukup tinggi, media online itu juga Bapak Ibu bisa mainkan, terus salah satunya lagi mungkin Bapak Ibu juga bisa andalkan portal-portal jual beli tadi. Cuma memang tantangannya berbayar. Ya. Kalau Brighton gratis sih ya, gitu ya. Next. Nah, Bapak Ibu yang bergabung di hari ini, ya maksudnya bergabung di seminar ini, saya ceritakan tadi ini untuk membuka sama-sama pemikiran kita ya Bapak Ibu. Jadi memang punya listing banyak, kita dikerjaannya ya bisnis ini. Saya tidak bahas yang hal-hal lain ya. Jadi saya harap yang ikut seminar ini memang benar-benar mereka kita bergerak di bisnis agent property ataupun mungkin independen gitu ya. Nah, untuk yang Bapak Ibu ikut hari ini join seminar ini, Bapak Ibu juga bisa misalnya, oh Bapak ini ternyata menawarkan Brighton gitu ya. Oke, Bapak Ibu misalnya sudah bergabung di salah satu kantor, ini kan juga ada aturan RFP ya. Jadi saya juga tidak mengajak Bapak Ibu pindah merekrut dan sebagainya. Bapak Ibu pertimbangkan sendiri gitu ya. Saya tidak sedang ke arah sana ya. Tapi yang hari ini Bapak Ibu bisa bergabung, saya cuma membukakan wawasan pentingnya kita memiliki leads yang tinggi. Kita memiliki, selain kita punya listing, bagaimana caranya kita memiliki leads yang tinggi. Nah, salah satunya Bapak Ibu misalnya tadi saya cerita tentang Brighton, Bapak Ibu juga bisa join. Ini tadi saya bilang kalau Bapak Ibu gabung seminar ini, Bapak Ibu bisa join portal jual beli gratis. Salah satunya ini di Masuk Sini. Ya, ini Bapak Ibu juga bisa gunakan. Ini mungkin Bapak Ibu balik lagi tanya, kalau misalnya portal jual beli ini apakah juga ada hasilnya, listnya tinggi dan sebagainya. Memang ini saat ini kekuatannya ada di kota tempat saya ya, ada ya, jadi di kota Malang ya. Bapak Ibu misalnya cari di sini rumah dijual di Malang, lalu perumahan di Malang itu kita ada di halaman 1 dan juga eh, untuk perumahan di Malang kita ranking 2, ranking 3 gitu ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan sendiri ketika secara ranking kita ada di atas, otomatis reach-nya tinggi Bapak Ibu, termasuk yang tadi saya ceritakan di Brighton itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau yang portal ini bukan kantor ya Bapak Ibu, yang portal ini portal jual beli seperti Rumah 123, terus OLX dan sebagainya, Bapak Ibu bisa gunakan gratis. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri gitu ya. Sini.com. Oke, next. Jadi sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu diskusi, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan. Ya saya harap Bapak Ibu, dan di sini juga sekitar berapa orang ini ya, sekitar 15 orang ya. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanyakan, tapi saya ingin tahu di sini Bapak Ibu semua bergerak di bidang properti atau ada yang bukan mungkin ya? Ya, saya lihat di profilnya sih pada pemain properti ya. Cuma saya nggak tahu itu pemain propertinya maksudnya apakah di sebuah kantor ataukah di agent independen, saya kurang paham. Oke Bapak Ibu silakan jika ada yang mau ditanyakan, diskusi dan sebagainya. Saya welcome ya. Adakah Bapak Ibu?
Ada yang dari kota Tangerang ini, Bapak Ibu? Atau dari luar Jawa Timur? Saya kasih contoh sedikit ya Bapak Ibu ya. Saya kasih demo sedikit ya. Saya cerita ya. Sebentar. Minta tolong adminnya apa saya bisa share ya, share screen. Oke, saya coba share screen sedikit ya Bapak Ibu. Oke, ini saya nggak tahu ya Bapak Ibu, mungkin kita sambil diskusi santai aja ya, saya sambil coba timukan dan sebagainya gitu ya. Jadi saya sendiri ini awalnya saya cukup baru ya di pemain bisnis properti. Saya sebelumnya bukan di bisnis properti ya. Jadi saya di bisnis lain ya. Jadi saya dulu di showroom pernah gitu ya. Terus jualan online pernah juga gitu ya. Lalu di koperasi pernah gitu ya. Terakhir tuh saya bergabung dengan salah satu perusahaan properti Ciputra Group ya. Di Ciputra Group itu terus saya 2 tahun ya. Saya 2 tahun di situ mencapai penjualan yang oke gitu ya, sehingga terus berangkat tur dan sebagainya. Nah, lalu nggak lama, 2 tahun setelah berselang itu saya lalu buka kantor ya. Nah, kantornya yang awal itu yang saya gabungkan itu yang masuk sini itu Bapak Ibu. Nah, itu saya membangun karena memang dulu saya backgroundnya saya orang IT ya. Saya orang IT, saya tertarik dengan properti karena memang hasilnya besar. Jadi properti ini kan menarik ya karena hasilnya besar gitu ya. Nah, itu dari situ saya tertantang ya bagaimana ya caranya untuk bisa. Dulu saya waktu di Ciputra itu di Citra, saya dulu di Ciputra Grup Ciputra yang project Citra Garden Malang itu ada di Kota Malang. Saya mencapai penjualan top sales ya. Jadi selama 2 tahun berturut-turut karena saya juga waktu itu banyak berjualan melalui online. Nah, itu yang menggugah saya sehingga oh jualan properti ini hasilnya besar, dimainkan dengan online makin menarik begitu ya ceritanya. Awalnya begitu ya. Jadi lalu saya menekuni yang tadi saya kembangkan itu kantor sebelum saya gabungkan dengan Brighton gitu ya. Itu saya akhirnya alihkan untuk menjadi portal. Singkat cerita seperti itu. Lah yang menarik Bapak Ibu yang saya lakukan itu tadi saya ceritakan kita itu bagaimana misalnya kita punya banyak barang tetapi itu tidak terekspos, istilah saya terekspos dengan baik, terekspos dengan cukup oke, itu kita tidak mendapatkan incoming call. Cuma memang di situ ada pertanyaan lagi, ada masalah lagi. Ketika kita sudah dapat leads yang tinggi, kalau kita juga tidak bisa handle dengan baik, ya ya jangan bilang bisa closing gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa handle dengan baik, leads-nya semakin banyak. Taruhlah misalnya kita punya misalnya 100 barang gitu ya. Kita punya 100 barang, yang tanya dari 100 barang ini ada 10. Sudah oke dong, ya 10% ya. Lalu dari 10 ini kita bisa handle 10% lagi gitu ya. Jadi kan closing satu. Nah, kalau closing satu, kalau di properti kan harga 1 miliar sudah oke gitu ya. 1 miliar, 2 miliar dan sebagainya. Nah, ini yang saya terus kembangkan akhirnya Bapak Ibu. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Tadi kan saya cuma cerita begitu gitu ya. Contohnya misalnya yang tadi saya cerita rumah dijual di Malang, gitu ya. Nah, rumah dijual di Malang ini kan seperti ini ya tampilannya. Yang pasti saya percaya sih ya ini eh, otomatis yang ada di halaman pertama ya, yang ada di halaman pertama itu pasti yang diklik orang, betul ya. Nah, cuma pertanyaannya ketika diklik orang di sini gitu ya, apakah iklan kita tuh ada di atas kan itu pertanyaannya. Kalau misalnya diklik ya taruhlah ini diklik ya, diklik orang gitu ya, apakah iklan kita ini yang ada di atas ini gitu kan itu pertanyaannya. Nah, sedangkan di mereka ini kan berbayar ya, Premier dan sebagainya ini kan ini semua berbayar.
gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalau di sini kan berbayar. Nah, berbayar kita biayanya bisa nggak? Kayak tadi itu misalnya sodul 2.000, bisa nggak kita dapatkan harga 1.000? Kan begitu ya. Karena kan kita ini kerjanya kerja bakal terus gitu ya. Lalu yang selanjutnya, misalnya kayak tadi nih, oke Pak, yang gratis itu apa? Atau yang berbayar dan sebagainya, kita kan mesti juga menghemat dana gitu ya. Di sini kalau Bapak Ibu lihat, itu kan ada rumah 123, nanti Nanti.co, LX, Lamudi. Nah ini yang saya ceritakan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin bisa masukkan di sini gitu ya. Karena ini juga masuk di halaman pertama gitu ya. Lalu ada lagi ini yang tadi saya cerita, ini salah satu yang perusahaan yang juga saya tekuni ya di sini ya, Brighton. Nah ini contohnya, misalnya Bapak Ibu ada di mana? Atau yang tadi saya cerita, perumahan di Malang. Otomatis kalau orang cari di sini pasti yang dipilih yang di atas ya, betul ya Pak Ibu ya. Dipilih yang di atas. Nah ini muncul di halaman pertama, ranking pertama makanya. Ini yang saya cerita ya, portal ini.com. Nah kira-kira kayak gini Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu punya barang dagangan, punya dagangan properti itu berada di ranking paling atas. Silakan Bapak Ibu, misalnya ada pertanyaan kita mau berdiskusi, silakan. Ini apakah semua Bapak Ibu ada di bisnis properti atau ada yang di bisnis lain ya? Kalau di bisnis properti, ada pertanyaan? Oke, ini ada pertanyaan ya. Saya bacakan ya Bu Farah ya. Ini tampilan di Google Ads saja ya Pak. Tampilan di Google enggak Bu. Kalau yang tadi itu bukan Google Ads, itu malah bukan ya. Jadi oh enggak. Atau kita masuk ke aplikasinya. Bu Farah bisa dimunculkan suaranya mungkin lebih enak ya langsung ngobrol ya. Ini saya kurang paham maksudnya. Oh iya Pak, Ya, sore Bu Farah, salam kenal. Gimana? sore. Yang saya tanyakan itu iklannya itu seperti maaf Roma 321 OLX yang kita memang harus masuk ke aplikasinya, harus download aplikasinya dulu gitu Pak. Atau gimana ya? Atau memang nanti kalau kita ketik pencariannya itu langsung muncul di halaman Google gitu gimana? Oh, oke. Jadi pertanyaannya, jadi gini, yang kita pastikan itu kan anggaplah setiap orang yang cari properti gitu ya, mereka kan tidak berpikir ya, maksudnya seperti taruhlah kalau misalnya kita mau pakai transfer uang atau bayar orang dan sebagainya, kita misalnya dana kita di BCA, kita langsung ingat kan ya, oh ya saya mesti buka aplikasi BCA kan begitu ya. Tapi kalau orang di properti kan tidak mungkin dia cari properti download dulu aplikasi rumah 123 kan gitu ya kira-kira ya. Jadi kuncinya Bapak Ibu yang saya selama ini pelajari, ya kita harus muncul, meskipun kita punya aplikasi gitu ya, punya aplikasi, tetapi kita tidak muncul di halaman pencariannya Google, ya websitenya tidak muncul di halaman pencarian Google itu ya sama saja tidak ada gunanya gitu ya. Jadi ya mesti muncul di halaman pencariannya Google seperti itu. Nah kalau tadi Ibu tanyakan ini apakah kita masuk ke aplikasinya untuk yang tadi saya Brighton itu, kalau Brighton ini ngomong Brighton ya, kalau Brightonnya juga itu memang mesti input di aplikasinya mereka. Tapi kalau yang tadi Ibu misalnya mau pakai, saya mau coba yang portal portal jual beli tadi itu website sih. Jadi tinggal input aja di situ sih. Gitu. Jadi mesti dibedakan ya antara aplikasi sama website ya. Jadi kebanyakan orang biasanya bikin bikin aplikasi, jadi biasanya dia juga bikin website. Nah, sedangkan orang cari itu pasti di website. Nggak mungkin dia download dulu aplikasinya. Kan kalau nggak ada kepentingannya tidak akan download. Jadi pasti orang carinya di website. Begitu. Nah, ini kalau tampilan di Google Ads saja ya Pak. Kalau di Google Ads pasti di Google ya. Jadi lebih karena websitenya. Ya, begitu. Cukup menjawab Bu Farah?
Oke, Bapak Ibu, saya share sedikit lagi. Ini tadi Bapak Ibu kan sudah saya tawarkan, misalnya Bapak Ibu, oke, misalnya mau menggunakan yang portal jual beli gratis ini, Bapak Ibu mau coba silakan. Tapi Bapak Ibu yang tertarik sebenarnya kalau yang tadi saya cerita, Bapak Ibu yang belum tergabung mungkin dalam satu kantor, Bapak Ibu agen independen dan ingin tahu lebih jauh tentang Brighton-nya, silakan Bapak Ibu juga bisa scan ini ya. Ya, Bapak Ibu bisa hubungi saya, mau tanya-tanya lebih detail dan sebagainya, monggo silakan. Atau Bapak Ibu bisa scan QR code-nya ini. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya saya sudah tergabung di kantor, Pak, apakah mungkin bergabung double? Nggak mungkin ya. Jadi kalau sudah di kantor, ya Bapak Ibu tidak bisa, gitu ya. Jadi kan tidak bisa double agent, sudah ada aturannya. Tapi Bapak Ibu, kalau misalnya sudah di kantor, Bapak Ibu juga bisa gunakan portal tadi ya, jual beli gratis. Jadi kalau eh, yang masuk sini itu mirip seperti Rumah 123, gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Ini ada yang baru masuk ya sebenarnya. Bapak ya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Untuk yang di portal jual beli masuk sini.com apakah berbayar? Gratis, Pak. Gratis. Jadi Bapak nanti tinggal join aja di situ, Bapak bisa coba lihat-lihat. Kalau boleh tahu, Pak Ahmad ini di kota mana ya? Oh, di Malang. Oke. Gratis, Pak. Jadi Bapak bisa gunakan nantinya. Coba ya. Ya, jadi kalau yang masuk sini itu gratis ya Bapak Ibu ya. Jadi saya coba ceritakan sedikit ya, mungkin ya Bapak Ibu juga ingin tertarik dengan Brighton-nya yang kalau saya sih memang ada pegang satu kantor gitu ya. Jadi kalau di Brighton itu ada kelebihannya ya Bapak Ibu, banyak kelebihannya ya. Jadi selain tadi yang iklan berbayar itu di portal jual beli, kalau Bapak Ibu mungkin tanya kalau Pak Hendy sendiri di mana ya? Maksudnya iklan kan di mana? Saya mainkan semua. Ya, jadi banner saya mainkan juga gitu ya. Lalu portal jual beli 123 saya mainkan juga gitu ya. Masuk sini saya juga, terus di aplikasi Brighton juga. Ya karena kadang orang cari ini semua dari sumber yang mana kita nggak tahu gitu ya. Cuma pastikan Bapak Ibu misalnya ada di satu portal jual beli, jangan sampai nanti cuma daftar jual beli di portal jual beli, Bapak Ibu jadi member aja ini. Tetapi iklannya Bapak Ibu nggak pernah muncul di atas, itu juga percuma ya. Jadi pastikan juga, bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang bikin website sendiri gitu ya. Pastikan kalau nggak ada trafficnya buat apa gitu ya. Jadi itu percuma juga gitu ya. Jadi pastikan ada traffic, pastikan ada leads yang masuk. Oke, ini juga Pak Iwan Saiful mau join, monggo Pak. Jadi tadi yang itu bisa Bapak eh, itu ya, ini bisa di Bapak foto ya, bisa juga di screen. Ada lagi mungkin pertanyaan Bapak Ibu? Tidak apa-apa, silakan tanya Bapak Ibu. Jadi saya memang cukup cukup senang sih menggali ini ya. Jadi membahas tentang traffic, membahas tentang leads karena ini memang cukup penting, krusial ya di pekerjaan kita. Itu. Silakan ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Brighton dan masuk sini.com apa satu perusahaan? Beda Pak. Jadi kalau Brighton itu kantor agent Pak.
Jadi Brighton itu kantor agent. Sedangkan kalau masuk sini.com itu portal jual beli, Pak. Begitu. Jadi Bapak Ibu kalau Pak Ahmad misalnya, karena begini, kalau di kantor agent sudah tergabung dalam kantor agent itu kan tidak mungkin ya bergabung di kantor agent yang lain gitu ya. Kan itu kita ada aturan secara AREBI, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya agent independen itu kan tidak tergabung dalam satu kantor, itu monggo silakan bisa bergabung di Brighton. Tapi kalau Bapak Ibu yang di portal jual beli masuk sini.com di rumah 123 itu kan tidak apa-apa ya, Bapak Ibu bisa gunakan. Cuma kan kalau di rumah 123 itu kan berbayar, betul ya, berbayar. Jadi Bapak Ibu mesti siapin dana. Paling murah kalau tidak salah, ya tadi itu ya saya sebutkan 1,8 juta. Itu minimal, maksimal itu 150 listing. Kalau Bapak Ibu mungkin punya 150 listing atau di bawah itu cukup sih. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, wah kok mahal sekali, tadi Bapak bilang katanya bisa 650.000 lah, itu karena yang kerjasama untuk pembelian masalnya itu Brighton gitu ya Bapak Ibu ya. Itu makanya pembeliannya masal bisa melalui Brighton. Bapak Ibu bergabung di Brighton. Begitu. Cukup jelas ya Pak Ahmad ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu pertanyaan? Oke Pak Iwan, kalau listingnya produk kita boleh, listingnya produk kita, maksudnya Bapak ini ya rumahnya sendiri ya. Ini maksudnya di mana Pak? Mungkin biar clear ya. Jadi kan topik kita ini hari ini tentang mendatangkan leads. Maksudnya dipasang di Oke, produk kita rumah itu di portal jual beli masuk sini ataukah di Brighton? Jadi kalau produknya Bapak misalnya miliknya oke, kalau di jadi kalau di Brighton Pak itu memang harus melalui agent yang jual karena kan yang tergabung di dalam aplikasi itu agent-agent ya. Jadi mesti Bapak Ibu misalnya punya rumah mau dijual di Brighton harus melalui agent gitu ya, dititipkan di agentnya, salah satu agent. Tapi kalau dimasuk sini Bapak Ibu punya rumah sendiri, silakan Bapak Ibu posting sendiri. Ya, posting sendiri di situ tanpa biaya dan nanti kontaknya silakan juga Bapak Ibu sendiri gitu ya. Nanti orang itu yang misalnya tertarik terus ketemu rumah itu tertarik, dia akan hubungi langsung ke kontaknya Bapak Ibu, ke kontaknya Pak Iwan. Begitu kira-kira Pak. Oke, lalu ada pertanyaan dari Pak Pungkas. Langkah-langkah awal pemula cara menjualkan properti yang tanpa modal gimana? Tanpa modal. Sebenarnya begini Pak, istilah tanpa modal ini saya cukup agak kesulitan ya menjawabnya. Mungkin kalau misalnya ditanya Pak bergabung dengan kantor agent properti misalnya seperti Brighton, apakah ada biaya investasinya? Saya jawab di depan daripada saya putar-putar ya jawabnya. Iya ada gitu ya. Karena konsep di bisnis properti ini Bapak Ibu perlu modal. Karena perlu apa? Karena kita juga perlu untuk yang namanya kita beriklan gitu ya. Jadi di Brighton sendiri ada biaya 800.000 Bapak Ibu kalau di Brighton ya. Di kantor lain juga ada biayanya, fasilitasnya juga beda-beda ya tiap kantor gitu. Tapi kalau saya sendiri kan di Brighton saya sudah tahu seperti apa kantor saya gitu ya. Biayanya memang 800.000 tapi pelatihannya luar biasa, benar-benar dibekali. Saya juga pernah ikut seminar di Jakarta ya sama salah satu pembicara. Beliau bilang kerjaan kita di agent properti ini sebenarnya benar-benar kerjaan yang tanpa resiko. Kenapa ya kalau tanpa resiko? Karena kita, Bapak Ibu mungkin di sini ada yang berbisnis macam-macam gitu ya. Namanya kita usaha bisnis, kita pasti perlukan yang namanya kulak barang, belanja barang dan sebagainya ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita kerja sesuatu terus nggak jalan, risiko di kita dong, betul nggak? Sama, kalau di properti ini kenapa menarik? Karena kita tidak perlu beli rumahnya, kita tidak perlu beli dulu dengan modalnya kita rumahnya, tapi kita ini dipercaya orang karena kita ini jasa jual beli, kita dikasih kepercayaan untuk menjual rumah, sehingga tanpa risiko dong, betul nggak? Tanpa risiko. Ya tinggal kita bagaimana kita punya jasa kita ini untuk dipercaya sebagai konsultan mereka untuk kita bisa menjualkan properti. Bukan hanya menjualkan saja Bapak Ibu, kalau dari kacamata saya, tapi juga bisa menjadi konsultan buat mereka rumahnya dijual dengan harga berapa, pantasnya biar cepat laku, bagaimana caranya, diapain, diiklankan di mana dan sebagainya. Itu tugasnya seorang agent properti. Makanya kalau dibilang agent properti ini kerjaannya apa sih? Cuma mempertemukan penjual pembeli, bukan. Kerjaannya kita bukan itu sebenarnya. Kerjaan kita ini sebenarnya ya konsultan
kita sebagai konsultan. Jadi kalau misalnya dia pertanyaannya langkah-langkah awal pemula cara menjualkan properti yang tanpa modal, kita ada modalnya. Tapi langkah awal paling gampang ya Pak Pukas ya, paling gampang Bapak bergabung dengan agent properti Pak, begitu. Nanti kan karena kita perlu dibekali tentang legalitas, terus tentang cara menjual dan sebagainya, Bapak Ibu bisa bergabung saja. Paling gampang sekolahnya nih kasarannya ya, sekolahlah di kantor agent properti. Salah satunya yang saya mungkin bagikan juga tadi di Brighton, Bapak Ibu bisa bergabung. Jadi kalau Bapak Ibu Pak Pungkas tertarik, Pak Pungkas bisa hubungi saya gitu ya, yang tadi. Cukup menjawab ya Pak ya. Kalau langkah-langkahnya soalnya banyak Pak. Langkah-langkahnya salah satunya yang tadi saya ceritakan, kalau mungkin sudah bermain di bidang properti, langkahnya ya mesti punya listingan gitu ya. Jadi saya biasanya juga tanya jumlah listingnya berapa. Nah cari listingan sendiri juga ada ilmunya gitu ya. Cara ngelobinya dan sebagainya. Jadi langkahnya panjang Pak. Nggak mungkin saya jelaskan di sini Pak ya. Begitu ya Pak ya. Kalau Bapak Pungkas tertarik, yuk monggo Pak bisa dihubungi saya ya. Begitu. Lalu Bu Didi, saya Bu Adi baru gabung. Kalau masuk Brighton berapa biaya trainingnya? Tadi itu ya Bu ya 800.000. Di situ sekali bayar Bapak Ibu bisa lanjut gitu ya. Bahkan saya mau kasih challenge buat Bapak Ibu yang hari ini mengikuti ini gitu ya. Jika Bapak Ibu tertarik, ini saya harap juga bukan aja yang di kantor agent property, tapi di Brighton gitu ya. Tertarik maksudnya Bapak tidak ada tergabung dalam satu kantor agent property gitu ya. Bapak Ibu bisa scan ini sekali lagi ya, bisa scan dulu ya, nanti di situ akan diarahkan dan sebagainya. Termasuk ini bisa catat nomor saya, bisa di screenshot ya. Nah, Bapak Ibu saya kasih challenge begini. Bagi yang Bapak Ibu bisa mau bergabung sekarang gitu ya. Saya nanti akan kasih private coaching ya, private coaching jadi private langsung. Bagaimana caranya bisa closing dalam waktu 3 bulan. Jadi cukup dalam waktu 3 bulan bisa closing satu properti. Nanti saya akan ajarin private gitu ya. Tapi dengan syarat ya Bapak Ibu, 3 bulan ini Bapak Ibu benar-benar kerjakan ini dan Bapak Ibu sudah ada background ya. Kalau misalnya belum ada background ya saya agak sulitan ya. Maksudnya karena prosesnya ini panjang ya. Prosesnya untuk bisa jual properti ini panjang. Apakah bisa Pak 3 bulan closing? Bisa-bisa saja. Asal saya ajarin langkahnya A jalankan, B jalankan gitu ya, langkah demi langkah gitu. Monggo Bu Ade kalau misalnya mau bergabung biayanya 800.000, kita lagi ada promo misalnya dalam waktu 3 bulan closing uang 800.000-nya kembali penuh, cashback kembali penuh ya. Pak Ahmad juga sama untuk gabung di Brighton apakah berbayar? Sudah dijawab. Oke. Lalu Pak Chandra Wijaya, saya di Tangerang sebagai agen independen. Kalau mau bergabung bagaimana caranya? Yang tadi ya Pak ya, Bapak bisa screenshot gitu ya. Kami di kantor di sana juga sudah ada kantor Pak. Di Tangerang, Bapak kalau boleh tahu di Tangerang di mana ya Pak ya? Di BSDK, di Alam Sutra atau di mana ya? Karena kita ada beberapa titik di sana. Nanti Bapak bisa japri saya Pak, boleh Pak? Ya. Oke Pak, dari Pak Zaki, jadi masuk sini.com ini produk Brighton, bukan Pak? Jadi itu saya yang kembangkan Pak. Kalau masuk sini.com ini sebelum saya dulu gabung dengan Brighton gitu ya, untuk kantornya ya, itu saya sudah kembangkan itu. Jadi terus saya jadikan itu portal Pak, gitu, yang dipakai untuk jualan oleh masyarakat Indonesia Pak. Kalau itu lebih kalah massal Pak, masuk sini.com gitu ya. Oke, jadi masuk sini.com tidak ada hubungannya sebenarnya Pak dengan Brighton, begitu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin Bapak Ibu? Di BSD di mana ya Pak? Di BSD saya kurang hafal Bu ya. Nanti sepertinya kita akan baru mau buka Bu di BSD. Yang kita sudah ada di Alam Sutra sama di Gading Serpong, Bu Ria. BSD segera kita buka dalam waktu dekat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, sudah ya, cukup ya. Saya sebelumnya terima kasih sudah Bapak Ibu menyempatkan waktu. Saya harap ini bukan pertemuan
terakhir kita ya. Jadi saya harap ini kita bisa sambung lagi gitu ya. Saya hari ini cuma bagikan itu aja, kita bisa tukar pikiran mengenai pentingnya leads dan supaya kita bisa closing lebih sering. Nanti Bapak Ibu yang tertarik untuk bergabung atau mungkin tanya-tanya lebih jauh tentang Brighton ataupun mungkin juga kalau yang masuk sini.com itu Bapak Ibu bisa akses saja gitu ya, bisa gunakan dan sebagainya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya terima kasih untuk waktunya. Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya, Japri, jika ada pertanyaan lebih lanjut. Baik, selamat sore, terima kasih.